Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang yang namanya pengeringan dan juga kristalisasi. Saya akan share dulu materi kita kali ini. Ya, oke. Ya, pengeringan dan juga kristalisasi. Outline-nya kita akan berbicara tentang definisi atau pengertian, tujuan dari proses pengeringan itu apa, jenis-jenisnya apa saja, faktor-faktor yang mempengaruhi pengeringan itu apa saja, dan juga proses terjadinya atau terbentuknya kristalisasi. Pengertiannya, pengeringan adalah cara menghilangkan sebagian besar air dari suatu bahan dengan bantuan energi panas baik yang bersumber dari alam, contohnya adalah matahari, maupun dari buatan, contohnya dengan menggunakan alat pengering. Jadi proses menghilangkan kandungan air dari sesuatu sampel dengan secara alami atau secara buatan. Ada juga pengertian lain dari pengeringan, yaitu proses perpindahan panas dan massa yang terjadi secara bersamaan atau simultan. Kemudian kenapa perlu adanya pengeringan? Pengeringan memiliki tujuan secara umum maupun secara khusus. Secara umum, tujuan pengeringan adalah mengurangi kadar air sampai batas perkembangan mikroorganisme dan kegiatan enzim yang menyebabkan pembusukan terhambat dan terhenti sehingga memiliki waktu yang sama. Ini tujuan pengeringan dari atau secara umum. Kalau secara khusus, tujuan pengeringan ada 3 tujuan. Yang pertama, mendapatkan struktur granul yang stabil dan bebas kelembapan. Yang kedua, dapat mengurangi bobot suatu sampel. Tujuan yang ketiga, pengeringan dapat melindungi obat dari pengaruh degradasi atau kerusakan. Ini tujuan yang sering dilakukan dalam proses pengeringan. Pengeringan memiliki beberapa jenis. Yang pertama dilihat dari tekniknya. Kedua, jenis pengeringannya seperti apa, dan yang terakhir adalah prosesnya bagaimana. Untuk teknik pengeringan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pengeringan dengan udara dan panas. Itu menggunakan sinar infrared bisa, menggunakan sinar matahari bisa, menggunakan bahan yang membuat sampel menjadi mengering atau bahan pengering. Kemudian bisa juga menggunakan alat yang namanya lemari pengering. Bisa juga menggunakan kanal, tong, dan silinder pejal. Nanti kalian bisa cari sendiri apa itu kanal, tong, dan silinder pejal. Untuk teknik yang kedua adalah pengeringan bekuan. Dia menggunakan alat freeze drying khususnya untuk bahan-bahan obat yang termolabil. Jadi kalau dia tidak stabil dalam suhu ruangan, biasanya proses pengeringan atau dibekukan menggunakan yang namanya alat freeze drying. Yang ketiga, pengeringan melalui frekuensi tinggi, di mana sampel diletakkan pada bidang ganti kondensor elektris. Terus ada juga yang namanya pengeringan melalui semburan, di mana sampel disembur secara mekanis melalui lempeng sembur yang berputar 4.000 sampai 50.000 rpm atau secara hidrodinamik. Dan yang terakhir, pengeringan melalui lapisan berputar, yaitu bahan dikeringkan bentuk butirannya yang lembab tadi, kemudian berada pada dasar berpori dan ditiupkan aliran udara panas yang kencang. Ini pengeringan melalui lapisan berputar. Terus yang kedua, jenis pengeringan melalui jenisnya. Jadi secara alamiah menggunakan panas matahari. Cara sederhananya adalah dengan cara dijemur. Tujuannya untuk menurunkan kadar air agar didapatkan kadar air yang cukup dan aman ketika disimpan. Itu tujuannya ketika menggunakan pengeringan alamiah. Yang kedua, pengeringan menggunakan bahan bakar. Ada 4 metode yang dilakukan dengan metode atau menggunakan alat tray dryer, rotary dryer, freeze dryer, dan juga spray dryer.
Nanti kalian bisa cari sendiri apa itu tray dryer, akan saya berikan contoh alatnya. Nanti kalian akan cari sendiri penjelasannya dari setiap mekanisme kerja alat dari metode pengeringan tersebut. Kemudian pengeringan ini menggunakan bahan bakar, misalkan arang, kayu, sekam, dan serbuk gergaji. Dan jenis yang ketiga ada pengeringan gabungan, di mana dia menggunakan energi matahari dengan bahan bakar minyak atau biomas, di mana udara panas dikumpulkan dalam kolektor, kemudian untuk dihembuskan ke bahan yang akan dikeringkan. Ini pengeringan gabungan alamiah dan juga menggunakan bahan bakar. Contohnya dari alat tray dryer di sebelah kiri atas yang suka atau sering digunakan dalam industri farmasi. Ada juga rotary dryer, namanya juga rotary. Dia akan berputar, mekanisme sistem dari kerja alat rotary dryer. Kemudian ada freeze dryer seperti yang di sebelah kiri. Ada beberapa bagian dalam alatnya beserta dengan vakum. Dan yang terakhir ada yang namanya spray dryer dengan cara disemprotkan. Bentuknya seperti itu. Terus yang ketiga, jenis pengeringan menurut prosesnya. Yang pertama, pengeringan di bawah pengaruh tekanan atmosfer. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pengeringan secara vakum. Divakum, kemudian dibekukan, dan juga pengeringan dengan microwave. Pengeringan memiliki faktor-faktor yang dapat mengubah atau mempengaruhi proses terjadinya pengeringan. Yang pertama adalah luas permukaan. Semakin luas permukaan sampel yang dikeringkan, maka semakin cepat bahan menjadi kering. Jadi semakin luas sampel yang kamu mau keringkan nih, akan semakin cepat kering. Terus yang kedua adalah menurut suhu. Semakin besar perbedaan suhunya, maka semakin cepat juga proses perpindahan panas yang berlangsung sehingga proses penguapannya menjadi cepat dan proses pengeringannya menjadi cepat juga. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kecepatan udara, di mana udara bergerak memiliki kecepatan gerak yang tinggi, fungsinya untuk mengambil uap air. Setelah itu dia akan dihilangkan dari permukaan sampel yang dikeringkan. Itu faktor kecepatan udara. Yang keempat, faktor kelembapan udara. Semakin lembab udara dalam ruang pengering, maka semakin lama proses pengeringan. Ya, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kelima, faktor tekanan atmosfer dan vakum. Pada tekanan atmosfer 76 mmHg untuk 1 atmosfer, maka air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Itu kalau tekanan atmosfer. Kalau tekanan udara, air mendidih biasanya suhunya pasti kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, untuk faktor yang terakhir atau faktor yang keenam adalah waktu pengeringan, di mana semakin lama waktu atau batas tertentu pengeringan, maka semakin cepat proses pengeringannya selesai. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi proses terjadinya pengeringan. Untuk kristalisasi sendiri memiliki arti metode pemisahan untuk memperoleh zat padat yang terlarut dalam suatu larutan. Istilah rekristalisasi adalah proses kristalisasi secara berulang. Kenapa berulang? Agar didapatkan kristal yang murni kadarnya. Contoh dari proses kristalisasi adalah pembuatan garam dapur dari air laut, seperti yang tampak dalam layar, dalam slide yang telah saya berikan. Kemudian ada lagi proses kristalisasi dalam pembuatan gula putih dari pohon tebu, diambil dari air tebunya atau nira. Ya, itu termasuk dalam proses kristalisasi. Kalau kalian juga ingin membuat serbuk herbal, serbuk jamu, biasanya menggunakan gula putih dalam proses kristalisasi. Ya, untuk membuat menjadi padat, yang dari larutan menjadi bentuk fase padat. Cara pengerjaan kristalisasi itu ada dua, dengan cara diuapkan maupun didinginkan. Kalau diuapkan itu zatnya akan dipisahkan, dia harus tahan terhadap panas dan titik bekunya lebih tinggi
daripada titik didih pelarutnya. Dengan cara pendinginan, dengan cara didinginkan larutnya atau larutannya dengan cara didinginkan akan mengkristal. Nah, bagaimana sih mekanisme pembentukan kristalisasi? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Ini terjadinya proses kristalisasi, di mana ada gelas kimia berisi larutan sampel kita, kemudian dia dimasukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang telah diberikan corong saring dan juga kertas saring. Nanti akan dihasilkan suatu filtrat. Nah, filtrat ini nanti akan dilakukan proses kristalisasi dengan cara pemanasan. Ya, pemanasan yaitu diuapkan dalam suatu beker gelas, di mana di atasnya diberikan kaca arloji, kemudian nanti akan mengkristal dalam jangka waktu tertentu setelah uap airnya atau kadar air di dalam larutan tersebut menjadi hilang. Ini proses kristalisasi yang sangat sederhana. Nah, ini contoh proses kristalisasi secara buatan. Pembuatan garam tadi sudah ya dari air laut, kemudian pembuatan gula juga bisa. Ada juga pembuatan tawas. Ini beberapa aplikasi proses kristalisasi dalam industri farmasi khususnya. Kaitannya apa Bu dengan mata kuliah fitokimia? Nah, tadi contohnya ketika kalian mendapatkan suatu ekstrak dan ingin kalian kristalisasikan untuk menjadi suatu sediaan produk tertentu, maka ada beberapa proses yang bisa kalian lakukan menggunakan metode-metode yang telah diberikan dalam bentuk alat-alat yang modern. Jadi tidak perlu menggunakan metode yang seperti ini lagi, yang sangat sederhana, dengan waktu pengerjaan mungkin yang sangat lama, banyak juga kerugiannya dan kekurangannya, sehingga beberapa alat pengkristalisasian sudah dapat kalian gunakan ketika membentuk suatu larutan menjadi kristal atau sediaan padat, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih untuk atensi mahasiswa, tetap semangat dan selalu patuhi protokol kesehatan.